Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga meskipun teman-teman di rumah, namun tetap sehat, bahagia, dan semangat ya untuk melakukan pembelajaran online via dari rumah. Oke. Nah, kali ini saya, Bu Lela, selaku pengampu mata kuliah Bio, akan menjelaskan mengenai topik rekrutmen dan seleksi. Harapannya nanti ketika setelah pembelajaran ini, teman-teman mampu untuk menjelaskan definisi rekrutmen, definisi seleksi, tujuan rekrutmen dan seleksi, serta mampu menjelaskan proses rekrutmen dan seleksi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa topik ini merupakan salah satu topik praktis ya yang nanti bisa teman-teman aplikasikan sebagai seorang praktisi HR ketika setelah lulus memutuskan untuk berkarir di dunia bio. Nah, topik ini merupakan proses lanjutan dari materi yang kita pelajari di minggu lalu, yaitu MSDM dan Manpower Planning. Di mana di MPP ini ada analisis mengenai kebutuhan SDM sehingga akan melakukan perencanaan SDM yang mana itu akan dipenuhi oleh proses rekrutmen dan seleksi ini. Nah, kemudian untuk definisi rekrutmen ini ada menurut Mardianto dan Hasibuan bahwa yang perlu digarisbawahi yang menjadi poin di sini adalah definisi rekrutmen itu cara untuk mendapatkan calon karyawan dalam rangka pengadaan tenaga kerja. Rekrutmen juga bisa diartikan sebagai penarikan, penarikan calon-calon karyawan yang potensial untuk menduduki sebuah jabatan tertentu. Nah, menurut Hasibuan, kalau penarikan ini berhasil, artinya banyak pelamar yang memasukkan lamarannya. Nah, sebaliknya, jika rekrutmen ini dipublish tapi tidak ada yang mendaftar atau melamar, maka rekrutmen ini akan dianggap gagal. Selanjutnya mengenai definisi. Ya. Definisi dari seleksi. Kalau tadi di rekrutmen kita itu mengumpulkan, menarik para calon karyawan yang potensial, maka di seleksi ini adalah bersifat pemilihan dari calon karyawan potensial tadi dipilih untuk bisa menghasilkan pilihan terbaik. Nah, di seleksi ini nanti prosesnya ada banyak ya, untuk kita bisa memastikan bahwa, oh ini nih dia yang terbaik yang bisa kami dapatkan, gitu. Nah, tentang tujuan, ini juga jadi prinsip penting bahwa the right man on the right place. Artinya, kita bisa mendapatkan orang yang tepat, right man, orang yang tepat, untuk ditempatkan di tempat yang tepat. Artinya, orang ini harus terbaik dari segi memenuhi syarat ya, kualifikasinya, kemampuannya, integritasnya, kepribadiannya, dan sesuai dengan konteks dan kebutuhan perusahaan. Apakah ia sesuai dengan budaya dan core value perusahaan? Apakah dia mampu bekerja dalam tim? Seperti itu. Karena the right man saja itu nggak cukup kalau tidak ditempatkan di the right place. Misal, ada orang yang sangat berkompeten tetapi secara value tidak cocok dengan value-nya perusahaan. Value dia dengan perusahaan nggak cocok. Jadi ya dia tidak akan dipilih nantinya. Nah, ini proses rekrutmen dan seleksinya. Sebenarnya proses ini bisa variatif.
dalam aplikasinya di beberapa perusahaan maupun organisasi ya. Tergantung dengan kebutuhan. Ada yang simple, sederhana, ada yang sangat kompleks. Ini ditentukan oleh kebutuhan perusahaan. Nah, yang saya tampilkan di slide ini salah satu contoh yang kompleks, begitu ya. Oke, jadi alurnya dimulai dari yang pertama ini. MPP ya, tadi yang saya bilang, adanya kebutuhan nih, butuhnya berapa dan bagaimana. Lalu dicarilah itu, ada untuk memenuhi kebutuhan itu melalui dua sumber. Satu internal, dua eksternal. Nah, kalau internal ini nanti dicari dari database employee, karyawan. Mana sekiranya yang karyawan yang mampu kita gunakan. Kita tarik untuk mengisi posisi tertentu. Kalau itu eksternal, nanti didapatkan dari job posting atau iklan loker kalau yang kita sering dengar. Atau dari database aplikan. Jadi ada aplikasi data-data aplikasi, data-data atau aplikasi dari calon karyawan yang mendaftar tapi belum kita proses. Nah, kemudian nanti untuk job posting itu akan kita seleksi dulu secara administrasi. Karena nanti di iklan itu kan ada kualifikasi ya, misal dia IPK-nya harus berapa, dari jurusan apa, kemudian nanti kan di CV itu ada keterangan kompetensinya apa, kemampuannya, pengalaman organisasi, pengalaman bekerja. Nah, itu nanti akan kita seleksi secara administrasi. Kalau dia lolos, dia akan lanjut ke proses interview dan kemampuan dasar. Ini biasanya ada di ranah HR yang akan menginterview HR ya. Kemudian setelah itu akan ada psikotes. Setelah psikotes akan diinterview oleh user. User ini adalah calon atasan. Kemudian ada MCU, medical check up, dites kesehatannya, baru nanti ke interview direksi. Kalau sudah oke di direksi, maka nanti akan ada sign kontrak, tanda tangan kontrak. Dan setelah itu dia diterima jadi karyawan dan diberikan orientasi karyawan baru. Ini nanti orientasi karyawan baru masuknya ke dalam bidang pelatihan dan pengembangan SDM. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu nih tentang tadi prosesnya. Yang pertama itu kan ada sourcing, yaitu sumber rekrutmen. Kalau kita butuh SDM, terus gimana cara kita mendapatkannya, ya kan? Nah, itu ada tadi, internal dan eksternal. Kalau internal nih, contohnya, ada posisi manajer yang kosong, karena manajer sebelumnya, dia misalnya resign, ya. Jadi, untuk mengisi itu, kita bisa tidak harus mencari manajer eksternal kalau yang di internal itu ternyata ada yang potensial. Maka kita lihat dulu, ada nggak kiranya karyawan di situ yang potensial untuk menduduki jabatan manajer yang habis di-resignin tadi. Nah, itu namanya sumber internal. Kalau misalnya tidak ada, maka kita pakai sumber eksternal. Ya, dan sumber eksternal ini itu berarti penarikan calon karyawan atau fresh graduate dari luar. Nah, ini bisa fresh graduate, bisa tidak fresh graduate, tergantung pengalaman ya, yang dibutuhkannya apa. Bisa juga hijack, itu mencari sumber eksternal, tapi dari kalangan profesional, yang artinya dia sudah berpengalaman beberapa tahun. Nah, selanjutnya untuk proses administrasi. Ya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan di awal, administrasi ini kita proses dari surat lamaran yang masuk, CV-nya, mana kira-kira kandidat yang memenuhi kriteria kita. Ya.
acuannya jelas, spesifikasi jabatan yang kita sudah analisis di Anajab. Atau kita pakai employee database, tadi kalau sumbernya internal ya, yaitu mengumpulkan pelamar dengan persyaratan tertentu. Ya. Oke, selanjutnya ada di pemeriksaan psikologi, ini psikotes ya. Yang jelas ini untuk mengetahui KSA, dimensinya, knowledge, skill, attitude-nya. Bagaimana kita bisa melihat seseorang secara kepribadiannya ini, atau KSA yang lebih detailnya. Apakah dia sebenarnya cocok nggak untuk duduk di posisi itu, terlepas dari jadi ini masih secara umumnya, begitu. Selanjutnya, untuk metode pemeriksaan psikologi ini ada lewat psikodiagnostika ya, lewat tes intelijensi, bakat, kepribadian, minat, yang mana kita sudah belajar itu di psikodiagnostika awal semester lalu ya. Dan setelah itu nanti akan diwawancara nih secara psikologi, bisa menggunakan metode AI, bisa menggunakan BEI, Behavioral Event Interview, yang sepertinya akan teman-teman pelajari juga di semester ini ya, di psikodiagnostika lanjutan. Juga ada metode observasi juga ya di selama proses psikodiagnostika dan wawancara psikologi ini. Nah, ada juga nih metode yang aktual, yang cukup kompleks, yaitu assessment center. Penilaiannya ini itu cukup sistematik dan komprehensif karena untuk menilai kompetensi individu di mana asesornya atau penilainya itu lebih dari satu dan multidisiplin ilmu ya. Misal ada nanti pakai metode inventory, yaitu tes kepribadian, ada dengan simulasi, assignment, wawancara, presentasi, FGD, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia berhasil melalui pemeriksaan psikologi, nanti akan diwawancara oleh user dan direksi. Kalau sama user itu terkait dengan bidang tugasnya nanti. Kalau dia memang melamar ke jabatan marketing, maka dia akan diwawancari oleh manajer marketing. Kalau dia melamar di bagian HR, maka dia akan diwawancara oleh manajer bagian HR. Untuk mengetahui detail teknis pekerjaan nanti seperti apa. Dan jika dia lolos, dia akan wawancara direksi. Nah, kalau direksi ini biasanya lebih bersifat wawasan strategis, bukan lagi detail, tapi mengenai perencanaan ke depan, strategi ke depan, yang berkaitan dengan whole organization. Dan biasanya yang bisa ke wawancara direksi ini adalah orang-orang yang sangat potensial, sehingga nanti sudah nggak banyak lagi nih kandidatnya, hanya beberapa. Misal, hanya ada satu, atau hanya ada 2, 3, diambil satu, seperti itu. Nanti direksi akan memutuskan mana yang sekiranya pemikiran strategis mereka sesuai dengan arah visi misi perusahaan. Dan di sini juga berlaku nih user preferences. Jadi terlepas dari semua kompetensi dan strategi itu, user punya hak otoritas, kecenderungan untuk memilih salah satu kandidat yang sesuai dengan hal tertentu. Misal, memilih yang cocok dengan kepribadian user, preferensi user, budaya organisasinya, dan sebagainya. Misal, seorang manajer ya, atau kepala divisi atau direksi membuka lowongan sekretaris. Beliau adalah seorang muslim, jadi menginginkan sekretaris yang berjilbab, ya, yang beragama muslim juga dan berjilbab. Maka ya nanti kalau misalnya di wawancara direksi,
ya itu ada beberapa orang yang tidak berjilbab, maka itu tidak masuk ke dalam preferensinya, seperti itu. Atau ada lagi, misal perusahaan ingin mencari legal staff hukum ya untuk pengacara dan untuk bagian hubungan industrial misal. Ya. Maka jika misalnya nanti akan ada dua suku, Jawa dan Batak, maka bisa jadi user akan lebih memilih yang suku Batak. Alasannya ya karena suku Batak memiliki kepribadian yang lebih tegas dalam berbicara dan bersikap, misal yang tidak ragu-ragu dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, ini yang juga nggak kalah penting, MCU. Ya, jadi karyawan akan diberikan tes kesehatan. Dan ini wajib. Ya, sifatnya wajib, biasanya dilakukan di rumah sakit atau klinik yang ditunjuk. Dan item-itemnya itu berupa fisik. Misalnya dites buta warna, tinggi badan, berat badan, laboratorium, dites darahnya ya. Urinnya, asam urat, jantung, panca indera, narkoba, seperti itu. Fungsinya untuk apa? Bahwa perusahaan ini sifatnya kan berinvestasi kepada calon karyawan. Mereka tidak mau kalau misalnya barusan masuk bekerja sebulan kemudian dia terkena penyakit diabetes misal atau penyakit jantung, masih muda tapi sudah punya penyakit jantung sehingga sering sakit dan sering izin kerja. Maka yang di sini adalah posisinya perusahaan akan tidak dalam posisi yang diuntungkan karena karyawan ini tidak produktif. Maka terlepas dari semuanya, kalau karyawan tidak sehat, maka jelas tidak akan produktif. Jadi ini perlu untuk dicek. Ketika udah oke semua, yang terakhir adalah sign kontrak. Tanda tangan kontrak kerja. Biasanya ini ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Isinya ada tugas dan tanggung jawabnya, posisinya apa, kewajibannya ya, job desk-nya, dan haknya. Gajinya berapa, tunjangannya apa. Lalu kontrak ini bersifat mengikat. Ada batas waktu tertentu di mana karyawan itu harus mengabdi untuk perusahaan. Ada juga yang misalnya mengikatnya dengan cara memberikan ijazah sebagai jaminan. Kalau nanti sudah di luar masa kontrak, ijazah itu akan dikembalikan. Atau dalam kontrak kerja itu ada yang mengikat, misal kalau keluar sebelum kontrak, maka dia harus mengembalikan berapa persen dari gaji yang diterima. Atau membayar 12-24 kali gaji yang diterima. Meskipun mungkin dia baru jalan 3 bulan nih. Kalau dia resign, maka dia harus mengembalikan 12 atau 24 gaji. Sangat fantastik. Nah, ini dilakukan untuk bisa memastikan bahwa mereka akan tetap setia dan loyal kepada perusahaan. Oke, teman-teman, sekiranya begitu tentang rekrutmen dan seleksi. Oke, kalau ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Selamat belajar.